Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Iskandar. Sehat, Bu Yun? Alhamdulillah sehat, Bapak. Gimana kabarnya? Kabarnya gimana di situ? Kegiatan apa saja? Alhamdulillah baik. Kegiatannya tadi ya seperti biasa di pertama sekolah itu ya MPLS itu sudah. Baru awal masuk ini ya? Ya, kalau kita di sini tuh kalau SD itu baru awal baru masuknya tanggal 15 Juli ini. Eh, 3 hari MPLS. tadi malam saya lihat statusnya sampean, Bu Yun. Tadi malam apa tadi? Oh, tadi. Tadi Iya, pagi itu lihat statusnya sampean. Kok ya. kayaknya sampean ini ada hal yang membuat galau. Kenapa, Bu Yun? Yaitu Bapak, karena saya kan tadi anak didik saya tuh ketika dalam kelas itu kayaknya ada yang ketiduran gitu itu. Terus apa? Kayak ndak suka waktu jam-jam pelajaran kayak boring gitu, bosan seperti itu. Hmm, Makanya saya tuh tadi ngeluh juga, pengen ngeluh juga ke apa? Ke teman-teman di sekolah itu. mm-mm. Mm-mm. Tentang anak-anak yang bosen ini mungkin efek ya Bu Yun, apa namanya, efek 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 liburan atau gimana ya. Iya betul Bapak. Mungkin karena anaknya eh, terlalu lama libur, jadi pas sekolah itu kurang bersemangat atau mungkin karena kebiasaannya sudah jam-jam segitu tidur di rumah, makanya kebawa waktu ke sekolah tidur di sekolah. Tapi ada juga sih yang apa? Yang sudah betul-betul siap katanya kangen kangen suasana di sekolah seperti itu. Berarti untuk coaching kali ini yang perlu kita pecahkan bersama apa kira-kira Bu Yun? eh Harapan saya itu nanti saya tuh pengen pembelajaran yang saya lakukan itu bisa maksimal seperti itu Bapak. Jadi anak-anak itu saat menerima pembelajaran dari saya itu bisa senang, menarik dengan materi-materi yang saya sampaikan dan gaya-gaya belajar atau model ajar pembelajaran yang saya terapkan di kelas seperti itu. Mm-mm. Supaya lebih menarik lagi ya. Mungkin itu ya yang Iya, kita kita bahas ya. iya, iya Pak. Maksudnya Karena ngomong-ngomong nih Bu Yun ya. ya, Harapannya Bu Yuni itu apa sih, harapannya itu tentang anak yang tadi di pembelajaran di kelas itu? ya saya berharap anak itu aktif nanti saat menerima pembelajaran dari saya. Mm-mm. Anak itu senang, anak itu terkesan nyaman, Mm-mm. terus aman, merasa nyaman, aman di kelas seperti itu. Jadi dalam proses pembelajaran pun di sekolah mereka tidak tertidur atau tidak merasa bosan dengan materi yang saya sampaikan. Seperti Mm-mm. itu, Bapak. Misalnya nih kalau ada nilai antara 1 sampai 10 ya, kira-kira proses pembelajaran tadi anak yang ngantuk juga tadi itu ada di rentang nilai berapa Bu Yun? Kira-kira lah. Kalau menurut saya masih di rentan antara 5 sampai 6, Bapak. Antara Melihat 5 sampai 6. iya, Itu karena gimana kok bisa nilai 5 sampai 6 Bu Yun? ya karena bagi saya itu anak itu masih apa ya, terlihat tidak menarik dengan pembelajaran saya, terus ada juga tadi yang tidur, ada yang terlihat bosan. Mm-mm. Jadi iya, jadi saya mencoba untuk apa ya, mengubah strategi-strategi belajar, model dan pendekatan agar anak itu nantinya em, bisa menarik, bisa merasa nyaman, terus tujuan pembelajaran yang saya sampaikan juga kepada anak bisa tercapai Bisa seperti itu. tercapai. Itu harapan saya, Bapak. Jadi kalau dalam hal ini dari yang saya lihat tadi masih di 5, Bapak. Masih di 5. Kalau melihat mendengar tadi apa yang disampaikan
Bu Yuyun tadi itu supaya pembelajaran menarik sehingga apa yang disampaikan oleh Bu Yuyun itu tersampaikan dengan baik, anak-anak bisa semangat, termotivasi kan gitu ya Bu Yuyun. Terus Iya. kalau memang rencananya seperti itu, apa harapan nilai tertinggi antara 1 sampai 10 kira-kira Bu Yuni berharap angka berapa Bu Yun? Kalau saya sih angka 9 cukup Bapak, menurut saya seperti itu. Cukup sudah. Iya. Tapi namanya guru ya Bapak. Heeh. Tetap nilai sempurna itu tetap saya harapkan Hmm. dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Angka 9 sampai 10, angka yang baik sebenarnya itu. Kan kita punya harapan kan ya. Untuk apa ya? Mewujudkan mencapai nilai tersebut apa ya kira-kira ya? Yang perlu Jadi kita lakukan ya. iya, angka 9 itu berarti anak itu nanti dalam pembelajaran itu lebih aktif. Terus dalam pelaksanaan pembelajarannya juga saya akan melaksanakan pemetaan dalam situasi mereka juga. Terus bertanya dan berbagi dan berelasi dengan teman-temannya dan bekerja sama seperti itu ketika saya memberikan materi pembelajaran, anak itu bisa menangkap pembelajaran dengan baik. Juga nanti misalnya ada praktek, mereka juga bisa mempresentasikan karya mereka atau hasil kerja mereka di depan dengan baik seperti itu, dan anak-anak itu dalam pembelajaran hari itu juga akan mampu dan tidak lagi yang namanya bosan, tidur, tidak ada lagi di kelas saya seperti itu. Jadi pembelajaran yang saya berikan itu mampu mereka tangkap dengan baik, menyenangkan dan sesuai dengan gaya belajar yang sudah saya gaya belajar anak sesuai dengan kebutuhan belajar anak siswa seperti itu. Dan pelajaran yang saya sampaikan betul-betul berpihak pada murid. Mantap sih rencananya. Artinya kita menyiapkan pembelajaran sekiranya benar-benar mengakomodasi kemampuan anak kan gitu ya Bu Riun. Iya, seharusnya seperti itu Bapak. Selain itu kira-kira apa ya lagi ya rencana yang perlu dibuat ya untuk meningkatkan kemungkinan nilai yang tadi dari 5 sampai 6 bisa naik ke 9 ke 10. Kira-kira apa lagi Bu? Nanti saya juga akan memodifikasi pembelajaran saya menjadi lebih baik. Bagaimana strateginya nanti, misalnya saya itu memberikan media pembelajaran seperti itu, media pembelajaran alat peraga sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Misalnya media pembelajaran yang saya bawa atau yang saya sediakan untuk anak itu misalnya nanti kondisinya kurang menarik, saya juga bisa membawa anak keluar dengan menggunakan media pembelajaran di sekitar sekolah sesuai dengan materi yang saya sampaikan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya sampaikan kepada anak pada saat itu, seperti itu Bapak. Lebih ke arah media ya Bu Yun ya. Iya. Kira-kira butuh bantuan siapa ya? Butuh apa saja ya untuk mewujudkan hal itu ya? Saya ingin berkolaborasi juga dengan teman-teman saya, dengan teman sejawat saya, bagaimana agar saya bisa menciptakan pembelajaran yang lebih menarik. Saya juga akan berdiskusi dengan mereka agar nanti saya juga bisa mendapatkan ilmu bagaimana cara supaya pembelajaran yang saya sampaikan, yang saya terapkan kepada murid itu sesuai dengan minat dan bakat anak juga. Saya juga nanti akan koordinasi dengan kepala sekolah, bagaimana apa misalnya media yang kurang di dalam kelas ataupun media yang perlu ditambah di dalam kelas atau di dalam pembelajaran saya, seperti itu Bapak. Jadi kami berkolaborasi dengan teman-teman dan juga kepala sekolah untuk tanda kutip menyempurnakan alat peraga atau alat media pembelajaran yang kami butuhkan saat
proses pembelajaran seperti itu. Artinya kolaborasi dengan pihak sekolah lah ya, guru, Ya, ya. mau dengan kepala sekolah kan gitu. Namanya rencana ini kan butuh butuh apa ya, butuh waktu lah kira-kira Bu Yun. Waktu yang pas untuk menerapkan rencana tadi itu kapan ya? Saya akan segera mungkin melakukan rencana yang sudah saya programkan, yang sudah saya matangkan ini besok, Bapak. Lebih cepat lebih baik. Lebih Jadi cepat lebih baik. Selalu di iya. depan. Selalu di depan Yamaha. Yamaha. Jadi apa ya? Dalam keberpihakan kita kepada murid itu tidak harus dan tidak harus ditunda-tunda, harus disegerakan seperti itu. Lebih cepat lebih baik. Iya. Dari pembicaraan kita ini Bu Yun, apa sih yang bisa diambil benang sarinya? Menurut saya Bapak, sebuah pembelajaran itu atau proses belajar dalam kelas itu harusnya ya kita sebagai guru itu mengerti kebutuhan siswa, apa yang dibutuhkan siswa, gaya belajar bagaimana yang mereka minati, yang mereka senangi. Jadi guru harus kreatif dan inovatif di situ dalam pembelajaran. Jadi guru harus bukan hanya guru yang aktif, tapi guru harus menciptakan kelas yang aktif agar mereka semua itu bisa produktif, bisa aktif dalam pembelajaran, baik itu dalam pembelajaran secara berkelompok maupun nanti misalnya ada pekerjaan secara individu. Jadi mereka tetap semangat, tetap tetap aktif dalam berkolaboratif dengan temennya, terus dalam menyampaikan pendapatnya. Itu nanti anak bisa bersikap terbuka, bisa berelasi dengan temannya dengan baik, dengan sebaik mungkin. Jadi guru di situ betul-betul memotivasi murid, baik murid yang kurang mampu, terutama murid yang mampu untuk bisa bekerja sama dengan yang kurang mampu, agar mereka juga dalam belajar termotivasi, semangat, dan juga nantinya anak-anak itu bisa berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki, bisa berkembang sesuai dengan minat ajar dan juga bakat yang mereka miliki. Karena tidak ada anak yang tidak mampu, tidak ada anak yang kurang, Bapak. Setiap anak itu pasti punya kelebihan, dan sebagai guru kita harus menggali potensi yang anak miliki itu. Sekecil apapun potensi mereka harus betul-betul kita gali seperti itu, Bapak. Karena kadang anak itu ada yang anaknya itu pintar menurut saya, punya bakat, tapi mereka tidak tahu bakat apa yang ada di diri mereka. Bakat terpendam ya Bu Yun. Iya, maka sebagai guru kita harus betul-betul tahu, menggali, betul-betul tahu karakter mereka. Jadi kalau kita sudah mengenal karakternya, maka kita juga akan tahu nanti bakat apa yang mereka miliki. Karena ada juga murid saya, Bapak, tidak bisa bukan tidak bisa membacanya itu sangat kurang, tapi tulisannya bagus, bahkan gambarnya itu bagus. Jadi di situ saya fokuskan untuk menggambar, Bapak. Jadi mereka membuat tugas itu dengan gambar seperti itu, meluapkan. Bagus itu. Iya seperti itu. Bagus. Iya. Alhamdulillah kalau begitu Bu Yun, berarti ada solusi ya dari masalah yang jenengan sampaikan tadi, anak yang kurang semangat, anak yang ngantuk, anak yang tidak mendengarkan. Iya. Sudah ada solusi. Iya. Oke, Bu Yun. Saya juga terpacu nih Bapak, karena saya bercerita saking semangatnya, jadi semua unek-unek yang ada di dalam diri saya keluarkan di sini. Gak apa-apa, keluarkan terus saja Bu Yun. Iya. Itu juga buat buat meluapkan emosi gitu ya. KSE lah. Juga harus diungkapkan, dikeluarkan gitu Bu Yun. Iya. Iya itu. Mungkin lain waktu kita sambung lagi Bu Yun. Iya Bapak. Terima kasih atas semangat yang diberikan oleh Bapak Iskandar kepada saya, sehingga saya bisa termotivasi di sini. Kalau ada masalah apa lagi, WA saja. Kalau udah sempet telepon, WA. Iya, siap Bapak. Membantu 24 jam mengatasi masalah tanpa masalah. Gadaian.
Oke Yun, kita ketemu lagi nanti di anu ya, di apa di lain tempat. Iya, iya Salamkan siap ke Pak. Terima Pak kasih Pak ke Pak Iskandar. Ferisal, salamkan ke Pak Ferisal. Salam takzim gitu ya. Iya. Ya wes, assalamualaikum. Makasih banyak waktunya. Waalaikumsalam Bapak Iskandar. Ya. Waalaikumsalam Pak Iskandar. Alhamdulillah sehat. Sampai sendiri gimana? Biasa Pak, dalam eh, pertama kali awal masuk ya MPLS ini dah Pak. Ya, 3 hari. Iya Pak, iya galau karena ini Pak. Mungkin karena memang anaknya libur selama 3 minggu, jadi keasikan bermain di rumahnya. Jadi saat masuk sekolah tadi awal-awal masuk itu banyak anak yang rame, bahkan ada yang sampai tidur dalam kelas seperti itu. Jadi apa yang saya sampaikan itu tidak disimak dengan baik seperti itu, Bapak. Iya, iya. Iya itu, Pak. Mungkin karena liburnya terlalu panjang, keasikan bermain. Iya, jadi karena di rumahnya juga terbiasa tidur jam-jam seperti ini, jadi di sekolah juga tertidur seperti itu, Pak. Karena belum ada tugas, hanya saja kami itu membuat kesepakatan kelas, terus juga membuat tes diagnostik pertama untuk anak untuk pembelajaran selanjutnya seperti itu. Hanya tugas kecil seperti itu, tapi eh, ada saja anak-anak yang tidak menyimak seperti itu, bahkan tidur itu sudah di dalam kelas. Iya, iya seperti itu, Bapak. Ya itu, Pak. Karena mungkin di rumahnya itu keasikan main, terus kadang akan anak itu males-malesan, tidur di rumahnya, nonton TV atau sekedar main HP. Jadi pas awal masuk juga kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilaksanakan di rumah jadi terbawa di sekolah gitu, seperti itu mungkin. Tapi ada juga anak yang sudah betul-betul siap karena katanya terlalu lama libur, pengennya cepat-cepat masuk, pengen ketemu sama guru, sama teman barunya. Eh, iya, makanya semangat juga tadi dalam eh, pertemuan pertama seperti itu. Iya, ya saya harap ya Pak, semua anak itu kan bisa aktif Pak, ketika sudah di dalam kelas, ya namanya kelas itu kan anak-anak juga harus siap kan, apa yang sudah eh, jadi apa yang sudah saya programkan di hari pertama MLS ini bisa terlaksana dengan baik seperti itu. Makanya saya kira tadi, ya 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 seperti itu. Ya, ada juga yang ya memang peralihan peralihan sekolah seperti itu. Mungkin di TK itu tidak terbiasa dengan hal-hal baru yang kita terapkan di sekolah di SD. Jadi mereka kadang ya merasa bosan, atau mungkin dari saya dan guru sebelumnya itu cara penyampaian materi atau hal-hal yang kita bicarakan itu tidak sesuai dengan yang mereka harapkan mungkin seperti itu. Karena kan masih penyesuaian.
Menurut saya sih 5 sampai 6 Bapak. Karena memang iya iya, 5 sampai 6 seperti itu. Karena ya karena tadi saya sudah melihat anak tidur gitu di dalam kelas, jadi saat saya juga menyampaikan apa ya, bukan pembelajaran sih, seperti penyampaian pertama itu dalam hal-hal eh, kesepakatan kelas ataupun ya pembuatan kesepakatan terus peraturan-peraturan kelas. Jadi anak itu saya lihat bosan cara cara apa namanya menangkap yang saya jelaskan itu merasa bosan bahkan ada yang setuju seperti itu. Iya seperti itu. Iya seperti itu. Berarti kalau saya ya pengennya itu anak-anak kalau sudah namanya belajar ya Bapak harus optimal, harus maksimal, harus siap, harus sudah siap. Jadi saya tadi mengkondisikan bagaimana supaya anak itu betul-betul siap belajar, siap menerima apapun yang sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tujuan kegiatan yang harusnya sudah terlaksana saat itu, tapi ya mungkin karena tadi apa ya masa-masa peralihan atau mungkin libur yang terlalu lama, jadi kelas yang harusnya menurut saya itu aktif, menyenangkan, mungkin jadi terasa bosan seperti itu atau mungkin ya kalau saya sih harapnya ya sampai 9 sampai 10 itu Pak, karena kan saya sudah seoptimal mungkin menyampaikan program-program saya, menyampaikan apa ya hal-hal yang menurut saya akan baik ke depannya untuk pelajaran mereka. Jadi saya juga tadi membuat apa tes diagnostik untuk anak nanti untuk pembelajaran mereka ke depannya supaya apa? Supaya nanti saat mereka sudah mulai menerima pembelajaran dari saya, mereka dan saya juga sudah betul-betul siap. Saya sudah tahu gaya belajar apa yang sesuai dengan mereka, kebutuhan apa yang mereka butuhkan dalam pembelajaran yang nantinya akan saya berikan kepada mereka itu. Seperti itu, Bapak. Ya, 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 sudah terprogram dengan baik. Eh, saya itu seharusnya ingin memodifikasi pembelajaran. Bagaimana pembelajaran yang saya berikan itu pembelajaran yang apa namanya itu ya, yang mempunyai ya, yang menarik, yang apa namanya itu, iya, yang bisa bagaimana anak supaya bisa aktif dengan media-media yang menarik, dengan pembelajaran yang tidak membosankan bagi anak sesuai dengan belajar mereka seperti itu. Jadi sudah saya siapkan sebaik mungkin untuk nanti eh, supaya nanti anak dalam pembelajaran saya itu tidak terjadi lagi seperti hal yang tadi tidur atau bahkan malas-malasan seperti itu, Bapak. Jadi saya mencoba untuk membuat media pembelajaran yang sesuai dengan materi, terus membuat model pembelajaran yang yang nanti bisa efektif dalam pembelajaran, anak juga nanti bisa aktif, interaktif dan bisa berrealisasi dengan teman-temannya seperti itu, Bapak. Secepat mungkin Bapak. Bahkan setelah MPLS ini saat pembelajaran pun saya akan melaksanakan rencana-rencana yang sudah saya buat, yang sudah saya mantapkan ini, bahkan tadi sudah insya Allah bisa matang dengan segala program yang sudah saya buat seperti itu, Pak.
Iya iya seperti itu Pak. Jadi saya akan dalam penggunaan media pun nanti saya juga akan menggunakan alat-alat peraga yang apa namanya itu ya, yang efisien, yang konkret, terus yang betul-betul nanti bisa membuat anak itu aktif di pembelajaran seperti itu Bapak. Bahkan kalau misalnya ada siswa yang mungkin boring dengan suasana belajar yang saya terapkan saat itu, saya juga bisa nanti membawa anak keluar di luar kelas. Jadi saya menggunakan media-media alam, media-media di sekitar sekolah saya, iya, dengan catatan sesuai dengan materi yang saya sampaikan seperti itu, Pak. Iya, 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 Pak. Ya, ya itu Bapak. Iya, Bapak. Ya itu. Jadi tadi heeh. Jadi kan karena tadi saya sudah bercerita menyampaikan masalah saya, jadi saya terasa lebih plong, lebih enak gitu Bapak. Heeh, lebih lega. Jadi juga dalam mengatasi masalah anak juga mungkin lebih terbuka pikiran saya seperti itu Bapak. Ya, iya, terima kasih Bapak Iskandar ya, sama-sama. Nanti saya sampaikan.